Bersama kami di Hot Kontroversi, pemirsa masih dengan tema vonis sejawat Ricky Kuat. Mbak Zena, sudah Anda di sini 13 tahun untuk Ricky dan langsung banding. Apa yang dinilai paling berat dari keputusan hakim? Sebentar, sebelum ke sana. Ada satu yang sangat esensial dulu, yang tadi saya mau tanya. Tadi malam di sini terjadi pertempuran hukum antara Profesor Gayus dan Dr. Jamin Ginting tentang adanya putusan yang menyatakan bahwa motivasinya adalah karena Ibu PC sakit hati, tapi tidak diuraikan kenapa sakit hati. Beliau mengatakan itu di tingkat banding bisa dibatalkan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu kepada pengacara daripada Ricky. Coba dulu baca yang pertama ini. Mana alasan pertama Ricky? Ya, inilah kata majelis, inilah kata hakim tentang adanya keributan. Berarti memang di dalam putusan tidak ada uraian tentang apa peristiwa yang terjadi. Tapi kata hakim, ada keributan di Magelang. Pertanyaan kami kepada Zena sekarang. Apa pengakuan Ricky kepada klienmu, kepada kamu? Apa yang terjadi di Magelang? Baik, setelah Pak Hotman gini, setelah Ricky dan Richard itu kembali dari mengantarkan barang-barang yang anaknya Ferdy Sambo minta, itu kan dia kembalikan karena telepon dari Putri Chandrawati kepada Richard Eliezer. Lalu setelah sampai itu ditanya ada apa? Karena Susi itu menangis Pak Hotman. Lalu baik Mas. Lalu ditanya ada apa? Iya Ibu, saya tadi nodongin pisau ke Joshua karena Joshua mengendap-endap. Hanya seperti itu. Itu kata Kuat. Kata siapa itu? Saya menodongkan pisau? Kuat. Saya mengejar Joshua menodongkan pisau. Seperti itu kepada Ricky Rizal. Itu pada saat ditelepon? Tidak, saat bertemu di rumah Magelang tersebut setelah pulang. Lalu ditanya ada apa, langsung dibilang cek ibu. Jadi tidak tahu apa masalahnya. Itu yang pertama. Lalu di situ tadi ada kata-kata mengamankan senjatanya Joshua namun tidak mengamankan pisau yang dipegang oleh Kuat Ma'ruf. Padahal setelah itu sudah ditanyakan pisaunya mana. Lalu Kuat bilang sudah dikembalikan di dapur. Karena memang pisau itu adanya di dapur kan Pak. Kemudian ada nggak pengakuan dari Ricky sesudah datang, sesudah ditanya keributan apa? Itu dia tadi? Tidak ada. Ditanya Om Kuat masih seperti itu. Hanya bilang Joshua mengendap-endap. Ditanya sama Joshua nggak apa-apa Bang. Dan Ricky Rizal kan sempat ketemu Bu Putri ya di Magelang ya. Di situ apa yang disampaikan Bu Putri? Hanya bilang di mana Joshua. Jadi si Ricky Rizal masuk ke dalam kamar. Itu ditanya cuma ada apa di mana Joshua. Tapi dalam putusan Kuat disebut hakim mengakui bahwa Kuat itu mengejar Joshua dengan pisau. Betul. Ya. Kuat pun mengatakan kepada Ricky Rizal. Berarti ada masalah serius. Betul. Oke. Kalau gitu pertanyaan berikutnya ada. Ini saya tanya ke Anda dulu. Satu lagi yang mengenai apa itu? Squad lama. Coba.
Alasan keberapa tadi itu? Alasan ketiga. Oke. Ricky dan Kuat termasuk dalam istilah squad lama yang mengancam korban akan dibunuh jika naik ke atas pada saat di Magelang. Ini seolah-olah dari dulu, bukan hanya karena di Magelang. Artinya jauh beberapa waktu sebelumnya Ricky dan Kuat sudah mencurigai ada sesuatu dan tidak boleh Joshua naik ke kamar ibu. Pernah dengar nggak pengakuannya itu, Pak? Seolah-olah ada apa, nggak boleh lu masuk ke kamarnya. Artinya bukan hanya malam itu, malam peristiwa itu, tapi jauh sebelumnya. Nah, ini sebenarnya menarik. Sebenarnya bukan skuad lama. Skuad di sini kalau dari kata saksi Vera. Tapi kalau misalkan yang kita menilai adalah si Kuat. Tapi karena mungkin Joshua itu dalam keadaan lagi emosi, si kuat seperti itu. Karena kalau misalkan dibilang skuad di sini yang mengancamnya katanya mau dibunuh. Makanya ini saya jelasin dulu Pak Hotman. Kalau misalkan disebut skuad lah, si kuat di sini itu artinya kuat. Karena apa? Kalau misalkan disebutnya waktu konflik itu kan cuma antara Joshua dengan Kuat. Ricky Rizal dan Richard kan sedang di luar. Kalau gitu pertanyaan begini, jaksa kan menuduh ada perselingkuhan. Ini alasan yang dikasih oleh hakim itu seolah-olah dari dulu tidak boleh naik kamar ibu di sini kan? Berarti dicurigai ada perselingkuhan. Kenapa tidak larang masuk kamar dari dulu? Yang melarang itu kan Kuat. Iya makanya. Apakah klienmu ada cerita ke kamu kenapa Kuat melarang almarhum masuk kamar? Tidak ada. Lu nggak nanya? Pernah menanyakan kenapa dia bilang biasanya ajudan itu naik ke atas kalau misalkan dipanggil atau misalkan disuruh. Ya tapi kenapa harus marah gitu loh? Kenapa harus marah? Karena mereka benar-benar menjaga jangan sampai almarhum naik ke atas. Seolah-olah mereka curiga ada perselingkuhan. Itu tafsiran logis. Kalau misalkan Ricky menanyakan kepada Joshua hanya mengatakan mengendap-endap. Makanya dia kejar pakai pisau, tapi tidak diberikan penjelasan lebih jelas lagi. Mungkin kalau seperti nanya Kuat itu kenapa semarah itu mungkin bisa ditanyakan kepada PH-nya Kuat sendiri. Baik, kita pindah dulu Bang Hotman ke Prof Gayus dulu ya. Oh iya dulu tadi udah janji. Baik. Jadi gini, yang dipermasalahin oleh Bang Hotman kan ada keributan. Ada keributan di sana. Tapi keributannya karena apa? Sayangnya yang mengetahui peristiwa itu hanya 2 orang, satu sudah meninggal. Satu lagi menurut jaksa itu adalah klaim sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya dan melalui pertimbangan majelis hakim, kalau kata Febri, rontok. Nah, tadi menarik, Ricky mengatakan pada saat ingin menyita senjatanya Kuat, pisau, dia bilang sudah dikembalikan ke dapur. Coba tanya, di mana Ricky menyita senjatanya Joshua? Apakah di pinggangnya? Enggak, di tempat menyimpan senjata. Nah, yang jadi pertanyaan, kok senjata Joshua diuber sampai dengan tempat penyimpanan senjata, kenapa tempat penyimpanan pisau tidak diuber ke belakang, ke dapur? Jadi hal-hal seperti ini yang meyakinkan hakim bahwa hal tersebut, ya jawaban-jawaban tersebut seakan-akan dikondisikan. Tapi hakim dengan ini kan kalimat dari hakim, berarti hakim mengakui ada peristiwa pertengkaran serius di Magelang pada saat itu dan alternatifnya adalah, alternatif kalau melihat bahasa hakim ini, alternatifnya adalah pemerkosaan atau perselingkuhan atau yang lain. Makanya saya bilang ada yang lain. Nah gini loh, semua yang diuraikan oleh hakim ini menggambarkan ada suatu keributan. Masa meributan gara-gara nasi goreng atau gara-gara mie? Nah ini yang mau saya jawab di akhir. Jadi menurut jaksa kesimpulannya adalah perselingkuhan. Menurut hakim adalah sakit hati. Korban mengakibatkan sakit hati yang mendalam kepada Putri Chandrawati. Saya pernah membuat suatu antitesis dari klaimnya orang-orang ini ya. Siapa yang bisa meyakinkan bahwa korban itu adalah Putri Chandrawati? Mungkin nggak yang jadi korban itu dalam hal ini ya diduga ya mau dilakukan kekerasan seksual tapi menolak ya. Ulang lagi. Diduga nih si Putri itu adalah sebagai pelaku. Apa? Percobaan kekerasan seksual kepada Joshua dan ditolak dan dia sakit hati. Apakah kalau ditolak ada orang istri gara-gara ditolak malah mengadu ke suami? Malah harusnya rahasia dong. Nah yang jadi permasalahan adalah satu, ada si Kuat. Nah si Kuat bilang Joshua itu seakan-akan mengendap-endap. Saya sudah lihat melalui visualisasi. Ketika si Kuat ini merokok, dia hanya bisa melihat maksimal 2-3 anak tangga. Tinggi Joshua berapa tingginya? 178. Itu cuma 1 atau 2 langkah. Bagaimana dia bisa pastikan itu mengendap-endap? Makanya saya bilang ini semua pengkondisian. Dan pada saat itu memang yang membuat panik adalah Kuat. Mungkin ya, saya duga dia mau cari muka. Jadi ketika ada seseorang yang turun dari atas,
dia tidak memastikan terlebih dahulu, namun langsung membuat keributan sehingga memaksa ya PC yang mungkin takut bahwa yang dikatakan hakim itu mungkin terbukti, sehingga memfitnah Joshua. Menurut saya itu udah yang paling masuk akal. Apalagi? Oke, karena ada provokasi dari Kuat, Anda ingin bilang seperti itu? Pertimbangannya apa yang memberatkan dia? Ada kata-kata Duri. Menekan Putri Chandrawati untuk melaporkan Duri dalam rumah tangga. Rumah tangga. Oke, Prof Gayus, apakah Duri dalam rumah tangga itu adalah menjadi petunjuk ada Kuat sebagai provokator di situ? Atau ada masalah serius di rumah itu? Paling mendasar adalah dua elemen penting untuk mengukur sebuah peristiwa hukum, termasuk peristiwa kejahatan yang disebut perencanaan. Yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua motif. Dua ini saja ukurannya. Dengan niat dan motif yang tidak pernah selesai tadi malam, ini prinsip sebenarnya motif ini. Mari kita bahas. Jadi kalau bagi saya dua elemen inilah juga tidak hanya prinsip. Ketika Duri dalam rumah tangga, apakah itu menjadi petunjuk motif? Boleh dijawab nanti Prof Gayus dan juga narasumber yang lain. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Hot Kontroversi akan kembali sesaat lagi.